Selamat datang Bapak sekalian di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan sesuatu yang luar biasa, tarif dagang yang diberlakukan untuk negara-negara yang mengekspor produknya, barang-barangnya ke Amerika, termasuk Indonesia. 32% yang akan diberlakukan oleh Donald Trump per 1 Agustus dan dirubah menjadi 19% dengan kesepakatan atau deal perdagangan, perjanjian perdagangan antara Pak Presiden Bapak kita Prabowo dan Donald Trump. Luar biasa sekali, 19% yang awalnya 32%. Kita simak ya apa yang disampaikan oleh Donald Trump dengan begitu semangatnya. Check this out. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. And we have a couple of those deals that are going to be announced. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high quality copper, which we'll be using. Sangat bangga sekali ya. Donald Trump menyebutkan seperti mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari perjanjian tersebut. Karena juga memiliki nilai transaksi yang luar biasa, atau 15 miliar dolar yang akan digelontorkan produk-produk dari Amerika ke Indonesia, dari sektor energi, pertanian. Mudah-mudahan tidak salah pilih produk apa yang akan diambil oleh Indonesia dari Amerika, sehingga tidak menghambat pertumbuhan perekonomian atau UMKM kita atau pertanian kita. Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi Indonesia. Mudah-mudahan bisa disikapi oleh pemerintah dengan baik. Tapi sebaik apapun kebijakan, pasti akan ada pro dan kontra, termasuk dari negara Amerika Serikat sendiri ya. Dengan kebijakan Donald Trump tersebut, banyak juga yang tidak setuju dengan keputusan dari Donald Trump tersebut. Bahkan dianggap suatu kebodohan. Kita simak ya dari pernyataan dari bangsanya sendiri atau rakyatnya sendiri. Kita cek. So it's a really crap deal. So Donald Trump said today that he signed a new agreement with Indonesia, and I'm going to expose a few points of it. I'm not going to do all of it because I don't have the time, but let me just go into some of it. So first of all, let's talk about this. Donald Trump said that he has agreed with Indonesia to import US energy into Indonesia of $15 billion. It's going to be fantastic. This is amazing. Until you find out in 2024 it was actually 15.5 billion. So Donald Trump has just lost the United States of America $500 million. Good job, Sparky. Second one, the 777s, the Boeing 777s that Donald Trump was talking about in regards to 50 of them, they're going to pick up 50 of them, was agreed previously under Joe Biden, and things stalled because there were some bilateral agreements and trade agreements that needed to be sorted out. So the 50 Boeing 777s was a Biden deal that had lapsed. This isn't a Donald Trump deal. It's Biden. So while he is blaming Biden for everything, at the same time he's claiming Biden's successes as his own. Also, let's talk about the tariff. So there's going to be a 19% tariff on Indonesia. And so this is what Donald Trump actually said. They are paying 19% and we are not paying anything. That's not true.
It's a 19% tariff on everything from Indonesia that's important to the United States, imported to the United States, which means that everything that is imported to the United States, the American consumer from the products from Indonesia pays an extra 19%. He says we pay nothing. Actually, it's the Indonesians that pay nothing. So American products that go to Indonesia, they're paying nothing on that. No extra. They're paying nothing extra in regards to a tariff. It's the Americans that are paying for it. Folks, there's one thing I just love doing in the world, and it's exposing Donald Trump's lies. Folks, my name is Nick. The source for this is Yahoo Finance, the BBC, CBC, CNBC. I love you guys to give me a follow. Let me know what you think about this in the comments. And if you like my videos, like and share them. And I just want to say, hey, you guys are amazing and you look fantastic today. Peace. Ada benarnya yang disampaikan Mr. Nick tadi ya. Jadi sebenarnya ketika Donald Trump mengatakan kesepakatan perdagangan tersebut mencapai 15 miliar, justru di tahun sebelumnya sudah terjadi penjualan 15 lebih, bukan 15 miliar tapi 15,5 miliar yang sudah terjadi perdagangan antara Amerika dan Indonesia. Justru kebijakan ini malah dianggap turun oleh Mr. Nick tersebut. Kemudian Boeing 777 juga sudah menjadi perdagangan sebelumnya yang dilakukan oleh kesepakatan oleh Joe Biden, bukan dari Donald Trump. Jadi dianggap sama sekali tidak memberikan apapun, bukan keputusan Donald Trump sama sekali, karena itu hanya pengulangan, bahkan ada penurunan nilai dari kesepakatan sebelumnya. Jadi dianggap lucu atau tidak ada gunanya. Kemudian 19% tarif tersebut juga dikatakan bahwa Indonesia tidak membayar apapun, karena nilai 19% tersebut nanti akan rakyat Amerika sendiri yang membayar nominal tersebut, karena pasti harga-harga yang produk Indonesia yang nanti dikirim di Amerika juga harganya naik. Mungkin dari segi minat beli nanti akan turun, tapi sebenarnya nominal tersebut itu justru juga akan rakyat Amerika sendiri yang membayar ke negaranya sendiri. Realistis sepertinya seperti itu. Jadi selalu keputusan apapun pasti ada pro dan kontranya, tidak semuanya orang akan setuju, seperti itu ya. Kemudian kita lihat ya bagaimana Pak Prabowo menjelaskan tentang kesepakatan perdagangan ini ya, kita cek ya. Beberapa barang dari Amerika, Pak. Kenapa? Boeing gitu-gitu, kalau Presiden Trump bilang. Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda, ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda. Dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Yang disampaikan oleh Bapak Prabowo juga bagus. Jadi memang ketika maskapai penerbangan kita Garuda Indonesia ini ingin menjadi yang terhebat di Asia, di Indonesia, pasti harus upgrade produk atau menambah armadanya. Oke, tidak masalah. Dan mudah-mudahan juga nanti diimbangi dengan penurunan tarifnya. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian dari sektor energi dan pertanian, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo seperti itu. Jadi tidak mengganggu
pertanian atau produk pertanian yang ada di Indonesia, tapi yang mengambil yang memang dari Indonesia ini masih kurang, itu tidak masalah. Jadi semuanya bebas ya, bebas berpendapat. Tapi sebenarnya secara yang disampaikan oleh Pak Prabowo, no problem. Cukup bagus negosiasi yang saya kira cukup bagus dari presiden kita. Tapi di negara Amerika sendiri, Donald Trump dianggap kebodohan atau tidak ada gunanya kesepakatan itu, justru merugikan mereka sendiri. Itu abangku ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia semakin baik, semakin kuat, harus bersih dari korupsi, itu impian kita bersama. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.